Makasih teman-teman udah mau geser ke sini ya di channel Wayne Anthony YouTube. Kita langsung saja mulai ke ceritanya. Suara mesin jahit berdetak ritmis di sebuah bangunan 2 lantai yang berada di pinggiran kota Pekalongan. Bangunan itu sederhana dari luar, tapi di dalamnya adalah pusat dari konveksi yang telah memproduksi ribuan seragam sekolah dan instansi pemerintah. Pemiliknya, Pak Rifai, lelaki berusia 52 tahun dengan wajah teduh dan suara tenang. Dikenal sebagai pengusaha yang bersahaja namun tajam dalam perhitungan. Setiap pagi, ia duduk di pojok ruangan bermeja kayu jati warisan ayahnya. Di situ, ia mengawasi jalannya produksi sembari sesekali menegur karyawan dengan ramah. Pak Rifai bukan tipe bos yang duduk di balik meja sambil menyuruh-nyuruh. Ia ikut memeriksa jahitan, memelototi warna benang, bahkan kadang membantu menyusun hasil produksi. Semua pegawainya menghormatinya, bukan karena takut, tapi karena tulus merasa dijaga. Yang tak banyak diketahui orang luar adalah kebiasaan Pak Rifai setiap malam Jumat. Ia rutin mengundang anak-anak yatim dari berbagai panti asuhan di sekitar kota. Halaman rumahnya akan berubah menjadi tempat doa dan makan bersama. Setelah maghrib, ia memimpin sendiri pembacaan Yasin dan tahlil, kemudian menyantuni mereka dengan amplop dan nasi kotak. Tak pernah sekalipun ia absen meski sedang sibuk atau sakit. Doa anak yatim itu menembus langit. Begitu prinsip hidupnya sejak muda, diwariskan dari almarhumah ibunya yang dulu juga rutin mengurus anak-anak tak berayah atau yang tak beribu. Kesuksesan konveksinya tak datang instan. Bertahun-tahun ia berjuang dari menjahit pakaian di garasi kecil hingga akhirnya berhasil memenangkan tender besar untuk pengadaan seragam seluruh kantor dinas kabupaten. Nilainya miliaran, bahkan nama konveksinya, Rifai Jaya Garment, mulai disebut-sebut di koran lokal dan di kalangan pejabat. Namun, kemenangan itu ternyata memantik bara iri dari pesaingnya, terutama dari seorang pengusaha muda bernama Wahyu, yang selama ini dikenal licik dan suka bermain belakang. Wahyu merasa dipermalukan karena sudah lebih dulu merayu pejabat setempat dengan berbagai amplop, tapi tetap kalah dari Pak Rifai yang bermain bersih. Tak lama setelah pengumuman pemenang tender, gangguan aneh mulai terjadi di tempat usaha Pak Rifai. Semula hanya hal sepele, tumpukan kain yang sudah dirapikan tiba-tiba berserakan ke lantai. Benang habis padahal baru saja dibeli. Satu persatu pegawai mengeluh sering merasa lehernya digelitik sesuatu yang tak kasat mata. Pak, saya lihat ada bayangan tinggi hitam berdiri di dekat mesin potong kemarin sore, kata Narto, salah satu pekerja senior dengan suara pelan. Waktu saya balik badan, hilang begitu saja. Pak Rifai menanggapinya dengan tenang. Ia tak langsung panik, tak juga menertawakan. Ia hanya menutup buku kerjanya, menatap Narto dan berkata, "Perbanyak istighfar, Tok. Jangan tinggalkan sholat. Yang begini-begini biasanya hanya diuji iman kita saja." Gangguan itu tak berhenti. Malam harinya, mesin jahit tua yang sudah dimatikan tiba-tiba menyala sendiri. Bunyi ceketek-ceketek terdengar sampai ke kamar jaga belakang. Ayu, pegawai magang yang tinggal di lantai 2, turun dengan senter kecil. Ia mendapati mesin menjahit sendiri. Benangnya bergerak seperti ada yang mengendalikannya. Beberapa hari kemudian, lebih banyak kejadian janggal terjadi. Seorang pegawai kerasukan saat tengah menjahit. Ia menjerit sambil mencakar dirinya sendiri, lalu memekik dengan suara berat. "Keluarkan dia dari sini. Ini tempat kami sekarang." Pak Rifai tetap tenang. Saat orang lain sibuk mencari dukun atau paranormal, ia justru meningkatkan santunannya. Ia menambah jumlah anak yatim yang diundang, bahkan mendirikan musola kecil di belakang konveksi. Namun satu hal yang membuat semua orang heran, gangguan itu, seseram apapun, tidak pernah menyentuh Pak Rifai secara langsung. Ia tidur nyenyak, tidak pernah sakit, dan tak pernah mimpi buruk. Bahkan ketika semua orang mulai takut masuk gudang, Pak Rifai tetap masuk dengan santai, hanya membawa tasbih dan air wudhu.
Tak sedikit yang mulai percaya bahwa Pak Rifai memang punya kebal dalam tanda kutip yang tidak biasa. Tapi bukan karena susuk atau raja, melainkan karena kebaikannya yang tulus, karena doa anak-anak yang tak punya siapa-siapa. Tapi setiap malam Jumat mengirimkan harapan untuk lelaki tua berwajah damai itu. Di saat yang sama, di tempat lain, Wahyu mengerutkan dahi di rumahnya. Ia baru saja selesai dari ritual yang dipimpin seorang dukun di daerah Pati. Namun jin kiriman yang ia bayarkan dengan mahal tak kunjung memberi hasil. Malah ia mulai bermimpi buruk. Seorang kakek berjubah putih berdiri di depan rumahnya, menatap tanpa bicara, namun dengan sorot mata menusuk hati. Ia belum tahu bahwa yang hendak ia kalahkan bukan cuma seorang pengusaha biasa, tapi seseorang yang hidupnya dipenuhi keberkahan dari doa-doa yang tak bisa dibayar dengan uang. Hari itu, cuaca di Pekalongan begitu terik. Udara seperti menempel di kulit, dan langit mendung tanpa hujan. Di dalam konveksi Rifai Jaya Garment, suasana juga tak kalah panas. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena kejadian yang semakin tak masuk akal. Kejadian pertama yang benar-benar mengguncang para karyawan terjadi pada Selasa pagi pukul 9:15. Sulastri, seorang penjahit senior, tiba-tiba berteriak histeris sambil menggigit ujung jarinya sendiri hingga berdarah. Teman-temannya berusaha menenangkan, tapi ia malah menjambak rambut sendiri dan tertawa dengan suara berat, bukan suaranya yang biasa. Aku yang berat di sini. Aku sudah diberi jalan masuk. Kalian semua harus pergi, teriaknya dengan mata membelalak tajam, hitam seluruhnya. Pak Rifai langsung datang. Alih-alih memanggil dukun, ia hanya menyuruh semua orang tenang dan menyuruh satu orang memutar bacaan Al-Quran dari speaker musola belakang. Begitu surah Yasin berkumandang, tubuh Sulastri kejang, lalu ambruk dengan nafas terengah-engah. Ia pingsan beberapa menit sebelum sadar, tapi tak mengingat apapun. Belum habis rasa takut para pegawai, 2 hari kemudian, mesin jahit di bagian tengah meledak. Tak ada kabel putus, tak ada korsleting, tapi mesin itu terbakar tiba-tiba saat tengah digunakan oleh Randy. Asap membumbung, menebarkan bau besi terbakar dan daging hangus. Randy selamat, hanya luka ringan, tapi trauma menghantui seluruh ruangan. Sebagian besar pegawai memilih diam. Yang paling berani hanya berbisik-bisik di ruang makan kecil, menduga-duga siapa yang mengirim santet, siapa yang menjadi target, dan siapa yang mungkin menjadi tumbalnya. Pada malam yang sama, gudang belakang konveksi, tempat penyimpanan kain rol dan benang, mengeluarkan suara tangisan lirih. Suara itu terdengar jelas oleh Ayu, pegawai magang yang sering lembur hingga malam. Ia mengira ada anak kecil masuk ke gudang, mungkin anak tetangga yang bermain dan tersesat. Namun saat ia membuka pintu gudang, tak ada siapapun. Lampu padam, dan suhu udara berubah drastis, dingin, menggigit seperti di ruang pendingin. Di pojok ruangan, ia melihat sosok kecil membungkuk sambil menangis, punggungnya gemetar. "Adek," panggil Ayu dengan pelan. Sosok itu pelan-pelan menoleh. Tapi bukan wajah anak kecil yang ia lihat, melainkan wajah wanita tua, keriput dan pucat dengan mata cekung dan bibir robek panjang hingga ke pipi. Ayu menjerit, lari terbirit-birit, dan sejak malam itu, ia tak berani lembur lagi. Keesokan harinya, satu persatu karyawan mulai mengundurkan diri. Surat pengunduran ditumpuk di meja admin. Mereka tak tahan lagi bekerja dalam tekanan yang tak terlihat, tapi nyata. Beberapa bahkan terang-terangan berkata, "Saya lebih baik kerja di pabrik batik daripada tiap hari lihat orang kerasukan, kain terbakar, dan dengar tangisan gaib." Pak Rifai menanggapi semuanya dengan kepala dingin. Ia tidak memaksa siapapun untuk tinggal, tapi ia tetap menjalankan usahanya seperti biasa. Bahkan ia menambah jumlah santunan anak yatim menjadi 2 kali seminggu. Ia percaya gangguan ini bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan kemarahan atau ketakutan. Namun ketegangan makin menjadi ketika para tetangga mulai ikut terganggu. Pada malam Jumat berikutnya, saat Pak Rifai mengadakan doa bersama dan santunan yatim, beberapa warga sekitar mencium bau anyir menyengat dari arah konveksi. Seperti darah yang membusuk, mereka mengira ada hewan mati di sekitar.
Tapi saat diperiksa, tak ditemukan apa-apa. Yang lebih mengagetkan lagi adalah suara yang terdengar di pukul 1 dini hari. Suara itu terdengar jelas menggema dari arah konveksi. Suara seorang lelaki tua, berat dan serak, memanggil dengan lafal yang benar, namun terasa ganjil, terlalu lambat, terlalu panjang, dan terlalu menggema, seperti bukan dari dunia ini. Beberapa warga mulai resah. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di tempat Pak Rifai? Ada yang menyarankan agar konveksi itu ditutup sementara. Ada pula yang khawatir anak-anak mereka ikut terdampak. Tapi Pak Rifai tidak bergeming. Ia justru memperbaiki musola dan rajin membaca Al-Quran di tempat tersebut. Malam itu, setelah banyak yang mengundurkan diri, Ayu saat itu kembali lembur. Meski sejak kejadian di gudang ia sempat berhenti lembur beberapa hari, kebutuhan hidup memaksanya membuatnya kembali memberanikan diri. Ia membawa serta sebotol air doa yang diberikan ibunya. Konveksi Rifai Jaya Garment sudah sepi sejak pukul 9 malam. Hanya suara kipas angin tua dan detik jam dinding yang menemani Ayu mengetik laporan produksi. Ruang kerja Pak Rifai berada di ujung lorong. Masih terang. Lelaki tua itu belum pulang. Seperti biasa, ia duduk menghadap tumpukan berkas sambil menggenggam tasbih kayu cendana. Ayu menengok sekilas ke arah ruangan itu. Tak berniat mengganggu, hanya hendak pamit jika laporan selesai. Tapi saat ia melangkah, hawa dingin menyergap lorong panjang itu, membuat bulu kuduknya meremang. Kipas angin mati, lampu lorong berkedip satu persatu, hingga akhirnya padam seluruhnya, kecuali cahaya dari ruang kerja Pak Rifai. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah berat. Bukan langkah manusia, tapi seperti kuku-kuku besar menghantam lantai ubin. Ayu membalikan badan, tak ada apa-apa. Namun suara itu kini terdengar dari depan, dari arah ruangan Pak Rifai. Ayu berjalan perlahan, degup jantungnya berpacu saat ia mengintip dari balik rak kain, matanya membelalak. Di dalam ruangan, berdiri sesosok makhluk besar. Tubuhnya tinggi hampir menyentuh langit-langit. Kulitnya legam seperti arang terbakar. Matanya merah menyala. Dan dari punggungnya menjuntai ekor panjang berujung duri. Jin itu bergerak perlahan ke arah Pak Rifai yang masih duduk tenang. Tampaknya tidak menyadari kehadiran makhluk itu. Ayu membekap mulut, berusaha menahan teriakan. Tubuhnya gemetar, tapi kakinya menolak mundur. Ia ingin membantu, tapi tak tahu bagaimana. Makhluk itu mengangkat tangannya. Kuku panjang mengarah ke tengkuk Pak Rifai. Namun sebelum ia menyentuh, cahaya terang tiba-tiba meledak dari belakang Pak Rifai. Sosok putih bersinar muncul. Seorang kakek berjubah panjang, berjenggot putih, dengan mata yang teduh namun tajam. Tangannya mengangkat tongkat kayu yang memancarkan cahaya kekuningan. Jin hitam itu meraung, terhuyung ke belakang, seperti terbakar oleh cahaya itu. Ia menggeliat, berusaha bertahan, tapi semakin dekat dengan makhluk putih itu, tubuhnya semakin mengecil, mengepul asap, lalu menghilang dalam suara desis panjang. Pak Rifai menoleh perlahan, seperti baru sadar akan kehadiran sesuatu. Ia melihat ke arah pintu, dan Ayu buru-buru mundur dari balik rak. Tak lama kemudian, lelaki tua itu keluar, menatap Ayu dengan pandangan penuh arti. "Kamu lihat ya?" tanyanya tenang. Ayu mengangguk, masih gemetar. Pak Rifai hanya tersenyum. "Sudah, kamu pulang dulu. Nanti kalau masih takut, bilang ibu kamu datang ke rumah saya. Kita ngobrol." Ayu tak sanggup berkata apa-apa. Ia keluar, masih terbayang wajah makhluk putih yang berdiri melindungi bosnya. Ia tahu itu bukan manusia biasa, bukan makhluk biasa. Itu bukan kodam jimat atau susuk. Itu sesuatu yang hanya datang karena kekuatan doa. Di tempat lain, tepat pukul 2 dini hari, di hutan kecil di selatan kota, 3 lelaki berdiri mengelilingi lingkaran sesajen. Di tengah mereka ada seorang pria berpakaian hitam pekat, dengan mata merah yang bukan karena kurang tidur, tapi karena ritual yang ia jalani berhari-hari. Dia adalah Wahyu, saingan bisnis Pak Rifai.
Dukun tua di depannya mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Kemenyan, mengepul, dan seekor ayam hitam disembelih di atas kendi tanah liat. Ingsun nyuwun karahayon dan kekuasaan, wong sing ngalang-alangi usahaku, sirna. Mantra itu diulang-ulang hingga langit terasa lebih gelap dari biasanya. Tapi, baru 2 menit kemudian, suara keras mengguncang pohon-pohon di sekitar tempat ritual. Seperti angin badai melesat turun dari langit. Dukun tua itu terdiam, matanya mendelik. Wahyu menoleh, dan dari balik pepohonan muncul sesosok bayangan besar. Jin hitam yang tadi dikirim ke konveksi Pak Rifai. Namun kali ini wujudnya jauh lebih murka. Tubuhnya hangus sebagian, matanya merah darah, dan dari mulutnya keluar asap hitam tebal. Ia tidak mendekat pada Wahyu, hanya berdiri menatap dan menunjuk. Lalu suara berat menggetarkan tanah keluar dari tenggorokannya. Aku tidak bisa menembusnya. Doa-doa itu membakar tubuhku. Wahyu mundur ketakutan. Dukun tua mencengkram kerisnya, tapi tak bisa bicara. Darah keluar dari hidungnya. Jin itu mengaum dan menghilang, meninggalkan hawa panas yang tiba-tiba berubah dingin seperti es. Semua yang ada di situ tahu kiriman itu gagal, dan kiriman yang gagal akan pulang. 2 hari kemudian usaha Wahyu digerebek karena kasus penggelapan pajak. Pekerjanya pada kabur, rumahnya dijual. Tak ada yang tahu pasti bagaimana kabar Wahyu selanjutnya. Tapi rumor menyebar setiap malam. Terdengar suara kuku menghantam lantai rumah lamanya, meski rumah itu telah kosong. Matahari pagi menembus kaca-kaca tinggi konveksi Rifai Jaya Garment. Udara masih lembab sisa hujan malam tadi, namun suasana di dalam bangunan itu mulai ramai. Mesin jahit berdengung, tumpukan kain disusun rapi, dan wajah-wajah pegawai yang sebelumnya diliputi kecemasan kini mulai tenang. Sudah hampir 2 minggu tidak ada lagi kejadian aneh. Pak Rifai duduk di kursi di dekat musola kecil yang terletak di tengah area konveksi. Di pangkuannya ada buku catatan keuangan, namun matanya menatap jauh ke arah halaman belakang, di mana sejumlah anak yatim sedang bermain bola plastik dengan tawa lepas. Sejak awal gangguan itu mereda, Pak Rifai memutuskan untuk tidak berhenti bersedekah. Justru ia menggandakan jumlah santunan. Setiap malam Jumat, halaman konveksi dijadikan tempat doa bersama dan makan gratis untuk anak-anak yatim dari 5 kelurahan sekitar. Ia juga mulai membangun asrama kecil di samping rumahnya yang akan menjadi pondok yatim binaan. Tidak besar, tapi cukup layak. Ketika Ayu, karyawan magang yang sekarang sudah jadi karyawan tetap, yang sempat mengalami gangguan gaib menemani Pak Rifai menyusun laporan bulanan, ia memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa Bapak nggak pernah marah atau membalas apa yang dikirim orang itu?" Pak Rifai menoleh, tersenyum tipis. "Karena dendam itu racun, yuk. Kalau kita ikut main dalam permainan setan, hati kita akan dikuasai kegelapan. Sudah cukup jin-jin itu berkeliaran. Jangan sampai manusia ikut jadi sama hitamnya." Ayu mengangguk pelan. Ia paham sekarang bahwa ketenangan Pak Rifai bukan karena tak tahu apa-apa, tapi karena keyakinannya yang teguh. Bukan karena jimat atau dukun, tapi karena amal jariah yang ia pelihara bertahun-tahun. Sementara itu, kabar tentang kebangkrutan usaha Wahyu, saingan Pak Rifai, menyebar seperti api di musim kemarau. Usaha konveksi yang dulu bersaing ketat, kini tak bersisa. Semua aset disita, pegawainya pergi, dan rumah tinggal Wahyu kini dibiarkan kosong. Warga sekitar rumah Wahyu mulai resah. Setiap malam terdengar suara langkah-langkah aneh di dalam rumah kosong itu. Bukan langkah manusia, tapi seperti kuku binatang yang menyeret-nyeret di atas lantai. Lampu rumah kadang menyala sendiri. Beberapa tetangga bahkan mengaku melihat sosok tinggi besar dengan mata merah berdiri di jendela atas. Seseorang pernah mencoba mendekat, membacakan ayat-ayat suci dari luar pagar, tapi hawa panas menyergap dan mereka mencium bau anyir yang tak wajar. Sejak itu, rumah Wahyu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tak dijual, tak direnovasi, bahkan tak didekati. Konon, jin yang dulu dikirim Wahyu tak bisa kembali ke alamnya. Ia terperangkap karena kiriman itu gagal, tak mampu menembus perlindungan Pak Rifai. Jin itu kini menghantui pengirimnya, memakan energi siapa saja yang mendekat, dan menjadi balik arah karena tak diberi jalan pulang. Jin yang gagal menembus doa
anak yatim akan kembali pada tuannya, si pengirimnya, dan dia akan lebih lapar dari sebelumnya. Begitu kata seorang kiai yang sempat didatangkan warga untuk menjelaskan fenomena itu. Beberapa bulan berlalu, konveksi Rifai Jaya Garment tumbuh semakin stabil. Meski sempat kehilangan banyak karyawan, kini banyak yang kembali. Bahkan beberapa pegawai baru justru datang karena tertarik bekerja di tempat yang katanya penuh berkah. Nama Pak Rifai pelan-pelan menjadi buah bibir, bukan karena keangkeran tempatnya, tapi karena kebaikan yang ia lakukan. Pada sebuah siang yang terik, seorang wartawan lokal yang datang mewawancarai Pak Rifai. "Pak, ada yang bilang Bapak pakai penjaga gaib, apa betul Pak?" Pak Rifai tertawa kecil. "Saya nggak punya penjaga gaib Mas, tapi saya percaya doa anak-anak yatim yang ikhlas itu langsung naik ke langit, dan Allah yang jaga usaha ini, bukan saya." Ia melanjutkan dengan pandangan teduh. "Saya ini hanya numpang hidup Mas. Duit bisa dicari, tapi kalau hati kita kotor karena kebencian, semua yang kita bangun gak akan pernah tenang." Di balik kesederhanaannya, Pak Rifai tahu benar bahwa kejahatan tak perlu dibalas dengan kejahatan. Saat orang lain sibuk mencari cara untuk menjatuhkan, ia memilih membangun. Ketika dihantam serangan gaib, ia tidak lari ke dukun, tapi justru memperkuat ibadah dan menambah jumlah anak yatim yang ia santuni. Dan mungkin itulah sebabnya jin-jin kiriman itu tak bisa menembus pagar batin yang ia bangun sendiri, bukan dari benda keramat, melainkan dari amal yang terus mengalir tanpa pamrih. Hari itu, Pak Rifai berdiri di depan bangunan baru di samping rumahnya. Pondok anak yatim Rifai Nurul Huda baru saja diresmikan. Belasan anak-anak berlari kecil membawa buku dan sandal jepit menyalami tamu-tamu yang datang. Di atas pintu masuk terpampang tulisan, "Siapa yang memuliakan anak yatim, Allah akan memuliakannya di dunia dan akhirat." Pak Rifai memandang ke langit. Tak ada awan hitam, tak ada angin aneh. Hanya suara tawa anak-anak dan kicau burung yang mengisi pagi. Dan untuk pertama kalinya sejak gangguan itu bermula, semuanya benar-benar tenang, adem, ayem, tentrem. Tamat. Demikianlah sebuah kisah di Wen Anthony channel YouTube. Ayo teman-teman pada subscribe ya. Di sini versi cerita pendeknya. Tidak lebih dari 30 menit ya. Antara 25 lah sampai 30 maksimal. Bantu di subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih.